Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lido Putra Wijaya. Saya berasal dari kelas BBI 2B. Ingin sedikit menjelaskan mengenal Paulo Freire atau tokoh pendidikan humanis dan kritis. Sedikit biografi mengenai Paulo Freire. Jadi Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife atau sebuah kota di pelabuhan timur yang berada di Brazil. Ayahnya bernama Joaquim, yakni dikenal sebagai polisi militer yang sedikit tidak taat pada agama, sehingga dia jarang sekali pergi ke gereja. Kemudian ibunya bernama Eldetrus Neves Freire, beragama Katolik. Ibunya ini berasal dari Pernambuco. Jadi keluarga Freire ini berasal dari kelas menengah, tetapi sejak kecil dia hidup dalam keadaan miskin karena keluarganya yang tertimpa kemunduran finalisasi yang diakibatkan krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1929 dan juga menular ke Brazil. Dari situasi ini, Freire menemukan dirinya sebagai bagian dari kaum yang tertindas atau kaum yang nebeng dari bumi. Dan lanjut ke korelasi Paulo Freire dengan kehidupan dunia pendidikan yang sekarang. Yang pertama ada pendidikan sebagai alat pembebasan. Jadi Freire ini menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Ia mengkritik model pendidikan backing system, di mana guru hanya menyetorkan informasi ke siswa yang pasif. Kemudian yang kedua ada kesadaran kritis atau conscientization. Freire di sini menekankan pentingnya mengembangkan kesadaran kritis, yaitu kemampuan peserta didik untuk menyadari realitas sosial mereka, mempertanyakan ketidakadilan, dan mengambil tindakan. Korelasi saat ini gerakan pendidikan global, pendidikan inklusif, antarisme, pendidikan gender, dan edukasi iklim bertujuan menumbuhkan kesadaran sosial dan mendorong siswa menjadi agen perubahan. Yang ketiga ada dialogis dan partisipatif. Freire memandang dialog sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan. Ia percaya bahwa proses belajar harus dibangun melalui dialog antara guru dan murid sebagai objek yang setara. Yang keempat ada keadilan sosial dan pendidikan emansipatoris. Freire memperjuangkan pendidikan yang memperlihatkan keadilan sosial yang mengangkat suara kelompok-kelompok terpinggir. Isu-isu seperti akses pendidikan yang merata, digital divide, atau pendidikan untuk masyarakat marginal yang relevan dengan gagasan Freire tentang emansipasi melalui pendidikan. Yang kelima ada konteks pendidikan. Freire di sini menolak kurikulum yang tidak sesuai dengan realitas kehidupan siswa. Dia menekankan bahwa materi yang diberikan atau materi pendidikan harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik peserta didik. Korelasi saat ini kurikulum Merdeka di Indonesia misalnya mendorong guru untuk menyelesaikan pembelajaran konteks lokal atau kebutuhan peserta didik. Yang mana sedangkan kurikulum itu tidak memenuhi kecocokan antara konteks sosial, budaya, dan politik dari peserta didik tersebut. Jadi kita ambil kesimpulan di sini, Paulo Freire tetap menjadi tokoh kunci dalam pembaruan pemikiran pendidikan. Gagasannya tentang kebebasan, kesadaran kritis, dan keadilan sosial menjadi landasan penting bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.